Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijrah. Semoga hidup kita hari ini mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lewati. Hari ini, ibu sekalian dan teman-teman yang budiman, itu disebut oleh hadis Nabi SAW di antara hari yang spesial, Bu. Jadi kalau ibu kehilangan hari ini, itu ibu harus menunggu lagi tahun depan kemuliaannya. Dan belum tentu bisa diraih. Karena tahun depan pun kita tidak bisa menjamin hidup atau tidak. Karena itu kita akan lihat nanti bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi yang mengistimewakan hari yang tengah kita lalui ini, yang diisyaratkan bahkan di dalam Al-Quran. Jika benar kita beramal di hari-hari ini, itu bahkan pahalanya bisa senilai dengan esensi haji. Bisa senilai dengan esensi haji. Jadi kita coba akan kupas, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kita keluarkan dari dalil-dalil Quran dan hadisnya, kita keluarkan pendapat ulamanya, lalu coba kita amalkan sesuai dengan tuntunan itu. Kita mulai dengan bahasan pertama dulu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, posisi paling kanan sebelah bawah. Atau saya turunkan dulu ya. Mohon izin saya catat turunkan dulu materinya sedikit. Setelah itu dari rangkaian ini Bapak Ibu mudah untuk menulisnya atau mengetahuinya. Kami terbiasa ketika menyampaikan materi itu kita mengeluarkan dulu petunjuk-petunjuk Quran dan hadisnya sehingga kajian kita nanti satu lebih argumentatif. Yang kedua, yakin dalam mengamalkan. Dan yang ketiga, bisa menjawab kalau dipersoalkan. Ya. Ini poin-poin penting yang barangkali bisa kita coba maksimalkan. Kita ambil dulu petunjuk Qurannya ya, supaya mudah untuk dipahami. Quran 1, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189, paling kanan sebelah bawah. Kedua Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Tiga, Quran surah ketiga kembali Ali Imran ayat 31, paling kanan paling kiri sebelah atas. Baik, selanjutnya kita bacakan kembali saat kita bahasnya. Tafsir ini ditemukan nanti di hadis pertama Al-Bukhari hadis 589, ditemukan juga di hadis nomor 969 dari Ibnu Abbas. Abu Daud nomor hadis 2452 dari istri Nabi SAW. Kemudian kita ambil hadis Muslim, Sahih Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah. Lalu bagi yang ingin berkorban kita ambil hadis Muslim nomor hadis 1977. Ada juga nanti di 1317 sampai 1318. Abu Daud nomor hadis 2797, ditemukan juga di nomor hadis Ibnu Majah riwayat Jabir bin Abdullah 3221. Mudah-mudahan selesai bahasan kita di sini. Barangkali beberapa persoalan yang sering muncul di masyarakat nanti terjawab di sini. Oke? Baik, kita mulai bahasan pertama. Saya ingin cerita sedikit dulu. Ada sahabat junior, anak kecil, Bu. Anaknya paman Nabi. Nabi punya anak namanya Abbas ya. Abbas itu Masya Allah ibu pengusaha sukses ya, orangnya sibuk luar biasa. Paman Nabi
di balik kesibukannya itu masih meluangkan waktu senggangnya untuk belajar dari Nabi. Sampai hafal 200 hadis, Anda bayangkan. Ingat, menghafal hadis itu tidak lebih mudah dibandingkan menghafal Quran. Lebih gampang menghafal Quran dibanding menghafal hadis. Karena Quran itu sudah ada jaminan. Ya, 4 kali disebutkan dalam Quran. Tadi dibacakan Quran surah 55 Ar-Rahman. Kalau ibu baca surah ke-54-nya, surah sebelumnya, itu disebutkan 4 kali di Quran. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran itu untuk dihafalkan. Adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya, mengingatnya? Quran ada jaminan. Karena itu jangan heran kalau ada anak kecil 4 tahun, mata tidak bisa lihat, itu bisa hafal Quran. Ada anak 3 tahun, Masya Allah, ketika bicara pertama kali, orang kita, orang Indonesia, Fajar yang keluar Quran. Ada orang usia 82 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, hafal Quran, saking mudahnya. Hadis tidak. Coba ibu berapa lama belajar hadis itu? Coba sebutkan 1 hadis saja, lengkap, harokatnya harus persis sama, hurufnya tidak boleh berubah. Coba ya, tidak mudah ya. Tapi Quran sampai sekarang, juz amma sudah berapa ayat dihafalkan? Jangan bicara surat, ya lihat ayatnya. Ya. Lebih banyak kita hafalkan dibandingkan dengan hadis. Jadi menghafal Quran, hafal Quran, mudah tidak? Mudah. Kalau mudah, kenapa sampai pagi ini belum hafal? Kalau sulit nanti di mana kesulitannya ya, nanti dalam aspek kajian yang lain. Tapi poinnya, ini ada keluarga Nabi, paman Nabi, sahabat Nabi, sibuknya luar biasa Pak, bisnisnya lancar, masih sempat belajar dari Nabi, hafal Quran, hafal 200 hadis. Ada orang bukan paman Nabi, bukan kerabat Nabi, bukan sahabat Nabi. Masya Allah kan? Sesibuk apa? Jangankan belajar hadis, baca Quran aja sehari belum tentu baca itu. Dan cita-cita masuk surga. Ada persoalan di sini. Nah, di balik kesibukan beliau kalau tidak sempat belajar dengan Nabi, itu membawa anaknya, dititipkan di majelis Nabi. Di antara rumus Pak ya, Ibu. Di sahabat-sahabat Nabi itu nanti diikuti oleh orang soleh setelahnya. Kalau tidak memiliki waktu belajar dengan Nabi, akan diutus siapapun satu di antara keluarganya, supaya mendapat bagian dari pelajaran Nabi. Maka anak kecilnya, yang bungsu, dititipkan di majelis Nabi, ya, sambil main, sambil mendengar, Masya Allah. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, usianya baru 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Ternyata dalam berjalannya, merangkaknya, mainnya, itu belajar Bu. Pak ya, kami sering sampaikan ini pada para ayah, ibu yang suka mengaji di Bekasi, ada yang dipraktekkan Pak, anaknya dibawa. Sedang seperti ini menerangkan, tiba-tiba dia naik ke atas kursi, ya, memperagakan belajar-belajar di sekolahnya itu. Ayahnya merasa terganggu, dibawa keluar. Saya bilang biarkan saja, biarkan. Ketika dibawa keluar, ternyata di luar itu diulangi kalimat kami dari awal sampai akhir. Setelah kurang lebih 1 jam itu ceramah. Diulangi persis. Masya Allah, kadang-kadang anak-anak dalam dia merangkak, ya, dia main itu mendengar informasi. Nah, dari bergaul dengan Nabi inilah kemudian satu kali beliau malam-malam itu nalarnya menjadi kuat. Melihat keluar kok bulan hari ini sabit bentuknya. Besoknya lagi berubah lagi. Kadang-kadang bulat sempurna. Kadang-kadang sabit lagi. Nah, dalam bahasa Arab, setiap fase perubahan bulan, satu fasenya disebut dengan hilal. Kemarin kan pada cari hilal ya. Setahun 2 kali dicari itu ya. Ramadan sama untuk persiapan Idul Adha. Nah, hilal itu, ibu sekalian, bapak sekalian, itu fase bulan pertama saat muncul di akhir ya, masa bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan sebelumnya sudah berakhir, ya, posisi matahari, bumi dan bulan berkumpul di satu garis. Saat matahari tenggelam, bulannya naik begini, misal. Nah, ini yang muncul kelihatan sabit ya, disebut hilal. Ya, disebut hilal namanya. Nah, kalau dia terus berkembang sampai hilang lagi, maka prosesnya semuanya disebut dengan ahillah. Jamaahnya. Ahillah. Saya agak pelan-pelan. Sahabat kecil ini bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa ini bulan berubah-ubah? Ahillah ini apa maksudnya? Kenapa kok tiba-tiba sabit, tiba-tiba bulat sempurna, tiba-tiba hilang? Ya? Kenapa ahillah ini? Kenapa berubah-ubah maksudnya?
Dari pertanyaan anak kecil ini, Nabi kemudian menunggu wahyu untuk menjawabnya sampai turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189. Perhatikan jawabannya dan di sini kita akan mulai inti materi. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang fase-fase perubahan bulan. Nah, fokus, kul. Katakan pada orang-orang yang nanti kemudian bertanya juga. Iya, fase-fase perubahan bulan itu, nah, sini mohon izin kami tuliskan, mawaqitu linnasi wal hajj. Fokus ini. Mawaqitu linnas wal hajj. Perhatikan cara menerjemahkannya. Boleh jadi di mushaf nanti agak kurang sempurna dia didapatkan terjemahannya. Hiya, fase-fase perubahan bulan tadi, mawaqitu linnas, bisa jadi patokan waktu untuk ibadah. Ya, bisa jadi patokan waktu untuk ibadah bagi manusia umumnya. Satu kata Quran, itu bisa jadi patokan waktu ibadah. Wal hajj, dan waktu menentukan prosesi haji. Kapan haji dimulai, kapan haji diakhiri. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang perhatikan, ini inti bahasan kita. Saya berikan ilmu sedikit dalam bahasa Arab. Kalau ada dua informasi atau dua aktivitas, kemudian disandingkan dengan huruf waw di tengahnya, maka ini menunjuk kepada dua makna utama. Satu, peristiwa ini atau informasi ini berlangsung di waktu yang sama. Waktunya bersamaan, waktu yang sama. Yang kedua, huruf waw ini berfungsi memberikan isyarat bahwa dua peristiwa ini memiliki esensi yang sama. Lihat ya, memiliki esensi yang sama, manfaat yang sama. Dhahaba al-Hasan wal Ali ila Jami' al-Latif Pasaraya. Hasan dan Ali pergi ke Masjid Al-Latif Pasaraya menggunakan waw. Itu artinya Hasan dan Ali pergi berangkat di waktu yang bersamaan. Jelas ya? Yang kedua, keduanya datang ke masjid memiliki esensi yang sama, pengen ibadah. Nah, sekarang perhatikan, rumus ini kita praktekkan, baca ayat ini. Allah ingin menerangkan, perhatikan pelan-pelan, perubahan-perubahan hilal tadi bisa digunakan untuk menentukan waktu ibadah plus dan menentukan waktu haji. Seakan-akan ingin memberikan isyarat, awas, bersamaan dengan orang yang menunaikan haji, bersamaan waktunya dengan orang yang menunaikan haji, Allah berikan waktu ibadah pada orang umumnya yang tidak berhaji. Yang kalau dia kerjakan waktu ibadah ini persis sama dengan orang-orang haji, maka dia bisa mendapatkan esensi yang sama dengan yang didapatkan oleh orang haji. Kalau dalam bahasa bebasnya, maaf, orang-orang yang haji di sana nanti akan mendapatkan keutamaan. Bagi kita yang tidak berhaji, kalau dalam bahasa Quran, jangan merasa kecil, jangan merasa pesimis, kami hamparkan waktu-waktu yang sama dengan saat mereka haji, Anda pun bisa memperoleh esensi yang sama. Jelas di sini? Pelan-pelan ya. Sekarang mari kita lihat nanti sampai kita temukan nih apa esensinya dan apa kira-kira keistimewaannya. Baik. Ibu sekalian, teman-teman semua, kapan orang itu berhaji? Bulan apa? Hijjah, baik ya. Baik, bulan Dzulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 10, baik. Kalau tanggal 10 ibu wukuf telat Bu ya. Yang lain udah pada ke Muzdalifah. Wukuf tanggal 9, tanggal 10 ke Muzdalifah, lontar jumroh. Jadi kalau ibu mau tanggal 10 wukuf, sudah kosong Arafahnya itu. Baik, mulai Dzulhijjah ya, jadi tanggal 1 persiapan, tanggal 9 wukuf, kemudian demikian seterusnya. Nah sekarang poinnya, haji ada di bulan Dzulhijjah. Baik, 10 hari pertama kan? 10 hari pertama. Berarti waktu yang tadi pun kan harus sama waktunya ya? Tidak mungkin hajinya bulan Dzulhijjah, waktunya bulan misalnya Dzulqa'dah, kan beda ya, harus sama. Maka dari itu kita bertanya nanti, ya, bagaimana tahu tafsirnya kalau ini sama waktunya?
Yang paling tahu tentang Quran itu cuma Nabi Muhammad SAW yang menerima keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan manusia. Karena itu kita bertanya pada Nabi SAW, apakah benar ada waktu ini? Seperti apa keistimewaannya? Dan bagaimana menemukan esensi haji sama dengan esensi waktu ibadah di waktu yang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masuk ke hadis. Nomor hadis 589. Ditemukan juga di nomor hadis 969. Ingat Bu ya, Pak ya, kita ajarkan sedikit ilmu dalam ilmu hadis. Kalau menyebut Imam Bukhari itu harus pakai al di ilmu hadis. Ya Al-Bukhari. Jadi bukan Bukhari. Bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Karena itu bukan nama asli. Awas, bukan nama asli. Ya, Bukhari itu nama tempat. Nama tempat, nama aslinya Muhammad. Ya, Muhammad punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya, dari Bukhara. Baik. Biasanya kalau ada non-Arab datang ke Arab ingin memperkenalkan diri, baik untuk tujuan belajar atau yang lainnya, itu umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya. Umumnya ingin menerangkan bahwa ini saya dari daerah A, Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Nah, rumusnya tambah al di depannya, alif lam. Beliau tadi dari Bukhara, tambah al-Bukhara. Nah, huruf akhir atau sebelum akhir itu diganti dengan kasrah jadi i. Bukhara ganti a-nya jadi i, atau o-nya jadi i. Maka jadilah kalimat Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Orang tua kita juga dulu begitu. Dari dulu ada ulama besar itu dari Banten namanya Syekh Nawawi, jadi mufti ahli fatwa di Masjidil Haram. Itu begitu memperkenalkan ana Nawawi Al-Bantani, tambah al ujungnya i. Ahli hadis Bu, Pak, informasi ini ya. Ahli hadis paling hebat sedunia, musnid, sampai hafal orang-orangnya sampai ke Nabi. Gelarnya musnid ad-dunya, pakar sanad sedunia. Itu bukan orang Arab, orang Padang. Namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin Al-Padangi. Dulu banyak, ada dari Minangkabau Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Ada lagi Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Banyak. Jadi kalau Anda datang ke Timur Tengah ingin memperkenalkan diri, itu boleh tambah al di depannya, ujungnya i berdasarkan dari daerahnya. Ya. Pak Agus dari Pasaraya, boleh gitu. Saya Agus Al-Pasaraya I, ya, sah itu. Baik, nomor hadis 589 dan 969. Tadi siapa anak kecil yang bertanya tentang ayat tadi? Abdullah bin Abbas. Hadis ini pun disampaikan oleh orang yang sama. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, kita bacakan. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disampaikan dari Abdullah bin Abbas. Ya, semoga Allah meridhai pada beliau dan orang tuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minal ayyami," tidak akan pernah ditemukan hari-hari, al-amalu salihu fiha, saat amal saleh bila dikerjakan di hari-hari itu naik statusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu mengerjakan amal soleh di hari-hari ini, status amalan itu naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan, dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Baik, sekarang waktunya ketemu ya. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tadi, ditafsir di hadis ini, bersamaan dengan orang haji dimulai di bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjahnya, kita pun diberikan, kata Nabi SAW, keutamaan di hari yang sama. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Mereka saudara-saudari kita sedang berhaji, kita diberikan di sini kesempatan untuk melakukan amal soleh yang kalau dikerjakan agak cepat sedikit, amal soleh kita naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, apa bedanya amal yang dicintai dengan yang belum dicintai? Itu lain. Ya. Ibu kemarin baca Quran misal, Bapak baca
benar bacanya, belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau dilakukan di hari-hari ini, Anda benar cara menunaikannya, dicintai oleh Allah, maka perhatikan apa keistimewaannya. Pelan-pelan, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 31. Posisi sebelah kiri paling atas. Kita lihat kaidah cinta dalam Al-Quran. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah. Saya ulang ya. Kata Allah, katakan jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti petunjuk saya, petunjuk Nabi, tuntunan Nabi. Pelan-pelan Bu ya, teman-teman bisa fokus. Kata Allah, kalau Anda merasa serius cinta pada Allah, ikuti petunjuk Nabi. Jadi kalau dalam kehidupan kita, aktivitas kita ada petunjuk Nabi, kita ikuti itu, turun cinta Allah pada kita. Misal, kita baru bangun tidur, gitu kan? Begitu bangun, Nabi memberikan petunjuk, ikuti itu. Dari doanya, dari caranya, dari macam-macamnya. Kita mau makan, ada pelajaran tentang cara makan, tapi Nabi memberikan petunjuk, itu yang terbaik. Dan saya sering perhatikan begini, orang-orang yang ikut petunjuk Nabi itu, pertama lebih mudah kegiatannya. Kedua selalu sukses. Ketiga berkah Pak. Dan mudahnya kita itu sebetulnya para ulama Bu sudah mengumpulkan di satu kitab itu, di buku-buku mereka yang kita sebut dengan buku hadis itu. Di kitab hadis itu sebetulnya bukan kitab koleksi, disimpan kalau butuh baru dihadirkan, bukan itu sebetulnya. Itu kitab panduan dari Nabi. Dan cara bacanya tidak harus semuanya langsung dibaca, tidak. Yang paling mudah untuk kita praktekkan, coba secara tematik keluarkan isinya. Ya, misal saya beri gambaran, ini teman-teman yang berbisnis misalnya, Nabi beri petunjuk, kitabut tijarah, petunjuk tentang bisnis. Ya kalau Anda butuhkan itu, keluarkan aja itu semua. Kemudian berkumpul, bersinergi dengan teman-teman para pebisnis, tilawahi itu, baca, praktekkan. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang menggunakan itu sebagai pedoman kecuali semuanya sukses, berkah, dan mudah. Abdurrahman bin Auf, itu modalnya cuma pakaian Pak. Begitu dipraktekkan petunjuk Nabi, 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. 3 bulan dapat 0,5 triliun. Ya, untanya 10 ekor. 1 tahun kapaknya saja terbuat dari emas. Belum Uthman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Arqam bin Abi Arqam. Ini anak 17 tahun usianya, masuk Islam yang ke-17. Ya, yang ke-17 orang pertama kali sampai mewakafkan rumahnya itu untuk dijadikan taklim Nabi. Itu orang sukses. Mengikuti petunjuk Nabi. Mohon izin ya, mohon izin misalnya. Ada petunjuk Nabi untuk di keluarga. Ibu, bapak sudah berapa tahun jadi ayah ibu? Kenapa nggak sempat mengeluarkan? Misal petunjuk Nabi menjadi ibu yang baik. Keluarkan hadisnya, keluarkan ayatnya. Bapak demikian, tilawahi di keluarga. Oh ini ibu mesti begini, tugas istri begini, suami mesti begini. Begitu Anda praktekkan, demi Allah saya katakan, tidak ada segala hal yang terjadi di rumah tangga kecuali nikmat semuanya. Orang umumnya melihat Nabi dengan gambaran yang tegang saja, tidak. Pernahkah ibu tahu kalau Nabi pernah bercanda dengan tepung dengan Aisyah? Kadang-kadang balap lari, ya olahraga sama-sama, nonton sama-sama, itu ada petunjuk itu Bu. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan itu. Nah kalau Anda sudah bisa praktekkan, anak mau sekolah, lihat petunjuk Nabi, kan? Ibu bapak demikian, dikeluarkan itu, maka cinta Allah diturunkan pada satu keluarga. Kalau itu sudah terjadi, ini poin kita. Perhatikan, ini gambarannya. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan oleh Allah pada orang itu, maaf, bukan dunia. Awas, bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua dosa-dosa. Semua dosanya. Insyaallah. Bukan dosa. Ada di antara kita yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang sedikit barangkali ibu ada. Saking banyaknya nggak bisa ngacung kan, karena banyak gitu. Dosa hari ini aja belum tentu terampuni, ini semua dosa. So kalau mau sedikit agak iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng ngitung dosa daripada iseng-iseng berhadiah nggak jelas kan. Malam-malam coba dicek. Kalau mau ngitung dosa tuh gampang, jangan yang jauh-jauh dulu. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala ambil satu dulu contoh, mata ya. Baik, apa fungsi mata? Lihat tuh, sudah salah kan?
Itu aja sudah salah walaupun belum tentu dosa gitu ya. Baik, fungsi mata itu bukan melihat, awas salah ya. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat, tapi mata kambing tidak dihisap. Coba cek di akhirat, nggak ada hisap mata kambing dihisap, tidak ada. Kita sembeli tiap tahun gitu kan, padahal mata kita yang dihisap. Fungsi mata kalau mau dilihat di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk ibu perempuan, sama persis. Wa qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, tolong jaga pandangannya, lihat yang baik saja, yang tidak baik jangan dilihat. Jadi ternyata fungsi mata ini hanya boleh melihat yang baik-baik, yang tidak baik tidak boleh dilihat. Jadi fungsi mata bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Jadi kalau digunakan pada yang tidak baik menurut Allah, itu sudah salah dan dosa. Coba cek dari mulai bangun sampai sekarang saja, berapa kali mata kita salah lihat itu? Coba deh Bapak ya, lihat di TV itu. Ya tunggu sebentar ya. Coba lihat, saat Anda lihat di TV itu iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Oh, ibu yang jawab. Kadang-kadang sudah banyak kali itu baru mata itu. Nah sekarang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi 10 hari, Masya Allah, itu ada peluang amalan kita dicintai, ampunan Allah didapatkan. Beres, selesai semua dalam 10 hari. Anda diberikan kemarin 30 hari di Ramadan, ya belum terampuni dosa. Sekarang dikasih 10 hari, belum terampuni juga. Anda butuh berapa hari lagi? Butuh berapa hari lagi kan? Nah, yang paling menarik, sekarang perhatikan, apa amalan atau esensi yang sangat diinginkan oleh orang haji? Apa itu? Bapak Ibu yang mau ke haji atau yang sedang haji, menginginkan apa dengan hajinya? Surga, baik ya, haji mabrur. Baik, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada pahala yang sebanding dengan haji mabrur kecuali apa? Surga. Berarti intinya orang haji ingin bebas dari keburukannya, ingin masuk surga kan? Ingin mendapatkan surga. Baik, sekarang kita lihat kaidah masuk surga itu apa? Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Baik, hati-hati ya, hati-hati. Kita lihat sekarang kaidah surga. Nanti kita ketemu tuh persamaannya. Bismillah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan. Tobat, minta ampun. Dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan berharaplah Anda, bermohonlah supaya bisa masuk surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya kami bentangkan seluas langit dan bumi. Perhatikan, kalimat surga yang kita harapkan itu didahului dulu oleh ampunan. Di syarat masuk surga mendapatkan ampunan Allah. Anda banyak beramal soleh, tapi saat yang bersamaan banyak juga mengerjakan amal salah, belum tentu masuk surga. Silahkan cek ya, belum tentu. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ada orang berat timbangan amal solehnya, silahkan dia masuk ke dalam surga. Tapi persoalannya, awas, wa amma man khaffat mawazinu. Kalau ringan amal solehnya, berat amal salahnya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat pulangnya di neraka, hawiyah. Jadi hati-hati. Amal soleh saja belum tentu cukup. Kalau memang amal salahnya pun bisa berimbang atau lebih. Karena itu kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itulah orang-orang yang berhaji tepat di tanggal 9-nya itu, mereka kan wukuf ya. Di mana wukufnya? Arafah. Dari kata Arafah, mengenal kekurangan dirinya, melihat kenapa saya jauh dari Allah. Ya. Karena itulah orang-orang yang wukuf itu tidak ada pekerjaan cuma 3. Aktivitas wukuf itu cuma 3, Bu, Pak. Kalau Anda mengerjakan yang keempat itu kelebihan. Kurang dari 3 kurang. Sekarang perhatikan. Pertama, wukuf itu ya, kegiatan pertama taubat, istighfar, mohon ampunan dari dosa. Yang kedua, memperbanyak doa. Makanya seringkali ada yang nitip doa ya, minta didoakan, itu boleh, sah. Tempat yang paling banyak diijabah. Yang ketiga, banyak berzikir. Ya, berzikir, kalimat thayyibah, baca Quran, macam-macam dan sebagainya, ibadah. Cuma 3 itu. Mohon izin ya, kadang-kadang suka tertukar ini, terutama pada keluarganya tolong dikabari. Kadang ada yang berdoa duluan, belum sempat istighfar awalnya, itu kurang tepat.
Kaidah doa itu istighfar dulu, Bu, Pak. Saya beri gambaran gini. Ini ada gelas ya. Ditutup di atasnya. Di dalamnya ada isinya. Kalau ini tertutup, kemudian saya ingin masukkan benda lain, kira-kira bisa masuk tidak? Susah begitu. Bukan bendanya nggak bisa masuk, tapi karena ada penghalangnya. Hadis Muslim, nomor hadis 1056, 1056. Yang suka mengaji Al-Arba'in An-Nawawiyah, dibaca hadis nomor 10, posisi paling kanan. Itu dilukiskan oleh Nabi. Thumma dzakara rajula. Nabi mengisahkan seorang lelaki, yutilus safara, menempuh perjalanan jauh. Doa saat di jalan itu cepat dikabulkan. Ash'atha aghbara, sampai tampilannya begitu kumal, gitu kan? Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Doa orang yang tangannya diangkat begini lebih cepat dikabulkan dengan yang diam. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb, maka dia membaca al-asmaul husna ya Rabb. Orang yang berdoa dengan membaca al-asmaul husna lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak. Tapi nggak usah dibaca semuanya, Bu, sesuai dengan kepentingan kita aja. Allahu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, kebanyakan. Ya, itu Anda butuh bebas dari persoalan, sebut ya Al-Fattah. Butuh rizki, sebut ya Razak, gitu kan? Tapi kalau Anda kira-kira sulit menemukan namanya, cari yang paling ujungnya, Rabb. Rabb. Ya. Makanya kita saat berdoa kan, itu umumnya menyebut Rabb. Ayo, doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya. Doa apa itu? Sapu jagat tuh ya, ada doa sapu jagat. Ada doa sapu nggak ada jagatnya. Doa jagat nggak ada sapunya. Di kita aja itu ya. Masya Allah. Rabb. Nah, orang ini melakukan ketiganya. Lihat komentar Nabi. Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa terjawab. Mustahil. Mustahil doanya bisa terjawab. Kenapa? Maaf ya. Amu haramun, karena makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Balbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Yang haram itu menutup keadaan dirinya, tertutup begini. Karena itu ketika dia memohon kepada Allah, Allah mau mengabulkan susah. Jadi begitu dikabulkan mentalan itu. Susah. Makanya caranya, ini sekatnya harus dibuka dulu, tobat. Tobat kepada Allah, keluarkan yang haram-haramnya, tangisi dosa-dosanya. Ya. Makanya diingat apa yang menyebabkan saya kepleset nih. Dalam bahasa Arab terpeleset itu zalafa. Kalau sering kepeleset izdalafa. Penyebabnya disebut Muzdalifah. Betul, makanya diingat-ingat pergi ke Muzdalifah. Ya, cari batu itu, ingin melontar. Ya. Lontaran pertama bukan orang lain, nafsu kita. Jadi kalau kita berbuat salah dalam keburukan hidup kita, itu yang salah bukan orang lain, sebetulnya awalnya kita sendiri. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak bisa menyucikan jiwa saya. Innan nafsa la ammaratan bisu. Nafsu itu bisa mengarahkan pada keburukan. Ya. Maaf, pengaruh paling besar dalam hidup disebut dengan aqabah. Karena itulah yang dia lempar pertama kali aqabah. Itu bukan temboknya itu sifat-sifat buruknya. Nah, saya kembalikan dulu supaya tidak terlalu melebar ya, pelan-pelan. Jadi poinnya, kalau Anda ingin melakukan kebaikan, pertama buka dulu sekatnya. Istighfar, tobat, keluarkan ini. Nah, kalau sudah dikeluarkan oleh orang-orang yang haji, yang kotor keluar, maka dia mulai berdoa. Bukankah kalau sudah bertobat dosanya diampuni? Ya, di Arafah, Masya Allah, ini kita bermohon di Masjid Al-Latif. Kalau bermohon belum dikabulkan, wajar. Ada orang sampai ke Arafah nggak dikabulkan juga. Anda mesti dibawa kemana lagi supaya dikabulkan? Makanya awas, hati-hati tuh dalam manasik itu mesti benar. Sayang, dapat undangan sampai ke sana belum dikabulkan. Jadi harus dibawa kemana lagi? Ada orang di Padang berdoa belum terkabulkan. Ada orang di Arafah berdoa belum terkabulkan. Ya Allah, apa harus dibawa ke Padang Arafah supaya semua cepat terkabulkan? Ini kan poin-poin yang harusnya kita evaluasi di sini. Nah, setelah semua kosong, dia kemudian beramal kebaikan dengan zikir. Kalau dosanya sudah hilang, amal baiknya sudah ada, kemudian wafat saat itu. Lihat sini. Kebaikan yang muncul setelah kotorannya hilang. Kotoran hilang, baik muncul. Dalam bahasa Arab disebut dengan birrun. Birrun, al-birru. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 92. Posisi paling kiri sebelah atas. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun. Kalau kebaikan ini melekat pada pemiliknya, misal sebelum berangkat haji, maaf gitu, senang membicarakan keburukan orang. Pada saat wukuf diistighfari, hilang itu. Hilang itunya dilontar saat Jemarat. Begitu dilontar hilang, pulang ke sini, Masya Allah, sifat itunya hilang, jadi senang membicarakan kebaikan-kebaikan.
Nah, kebaikan yang lahir setelah yang jeleknya hilang disebut dengan birrun. Kalau melekat pada pemiliknya disebut dengan mabrurun. Dari sini muncul istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah perilaku pemiliknya dari sebelum berangkat haji dengan setelah lahir kebaikan-kebaikan. Itu poinnya. Karena itu kalau sudah dosanya gugur misalnya, kebaikannya muncul, wafat dia dengan menyandang haji mabrur, ya surga jelas. Karena dosa terampuni, amalan banyak. Makanya orang Arab ketika pulang orang-orang dari haji itu sering menyebut misalnya, ya haj, Pak Haji, hajah Bu Haji. Itu bukan gelar Bu, itu pengingat Pak. Jadi kalau di Arab misalnya ada orang baru pulang dari haji, marah-marah di bandara, mana koper saya nih, misal. Itu penjaga akan mengatakan, ya haj, Pak Haji, maksudnya Bapak baru haji Pak. Sayang kalau kotoran tadi dibuang mendapat surga, Bapak jauhi surga lagi dengan kalimat-kalimat yang buruk. Di haji itu bukan gelar Bu, Pak ya, karena nggak ada ibadah itu pakai gelar. Kalau pakai gelar nanti Ustadz Dadang banyak gelarnya, kan SHI, apa SHI, sholat haji infak misalnya, nggak ada ini sholatnya sholat, haji ya haji. Di kalimat haji itu pengingat. Kalau ibu disebut Bu Haji, misalnya Bu Haji, itu bukan kalimat gaya, bukan. Itu maksudnya pengingat Bu, itu Allah mengingatkan melalui lisan orang lain. Ibu sudah haji, jaga ya, dijaga seumur hidup. Ya, Masya Allah. Bu Nina lewat aja, Bu Haji Nina, oh iya, itu berubah itu. Nah sama persis ketika orang di haji itu dia mengoreksi diri, tobat, syarat pertama masuk surga, dia beramal kebaikan, terkumpul amalan, surganya sudah menanti. Orang yang tidak menunaikan haji, diberikan kesempatan 10 hari. Yang pertama Allah berikan sebelum dia beramal, mengampuni dosa-dosanya. Bukankah sama dengan yang pertama? Orang haji tobat terampuni dosa, yang tidak haji diberikan peluang ampunan dosa. Sama tidak? Sama. Yang kedua, orang haji beramal saleh, kita pun kata Nabi harus mengisi 10 hari ini dengan amal saleh. Sama? Sama. Tapi tidak setiap orang yang mendapatkan 10 hari pertama mendapat esensi haji, kecuali mengikuti tuntunan sunnahnya. Karena itu, kita mulai tajamkan bahasan kita, apa yang harus kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini demi meraih esensi haji seperti orang-orang yang tengah berhaji itu. Jelas sampai sini? Baik, maka diberilah topik kita saat ini dengan amalan-amalan sunnah di bulan Hijjah. Mohon izin ya, 3 hari sudah lewat dan sekarang hari keempat, jadi tinggal 6 hari ke depan. Kalau ibu dan bapak kehilangan 6 hari ini, tunggunya tahun depan lagi. Dan hukumnya selalu mengatakan belum tentu hidup sampai tahun depan. Jadi tolong maksimalkan. Baik, kita mulai. Pertama, 1, amalan kita. Tolong, ini hari keempat evaluasi ya. Jadi kalau 3 hari kemarin belum dikerjakan, sekarang rencanakan tidak boleh kelewat lagi. Baik, kalimat nabinya 1, saya agak cepat. Al-amalus salih. Kata Nabi, perbanyak amal salih. Ma minal ayyami al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Amal salih. 1, amal salih. Mohon izin sebentar, boleh saya hapus yang ini dulu? Mudahkan ya. Paling enak di sini kajian datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, dan hapus sendiri ya. Masya Allah. Bapak tinggal lihat aja lah. Baik. Sudah? Yuk kita lihat bagaimana menemukan amal saleh. Tidak mungkin kita kerjakan kalau tidak tahu bentuknya kan? Baik, saya berikan ilmu yang kedua, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menemukan amal soleh itu gampang. Setiap ada kalimat iman, kata iman di dalam Al-Quran, apapun bentuknya, mau amanu, yu'minun, mu'minun, mu'minin, itu pasti setelahnya amal soleh. Ingat ya, setelah menemukan kalimat iman, setelah kalimat iman itu pasti amal soleh. Wal as innal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus salat. Nah sekarang kita ambil poin-poinnya. Apa saja misal kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Setelah ada kalimat iman muncul kalimat salat. Berarti salat amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq amal saleh. Walladzina yu'minun, iman lagi. Bima unzila ilaik. Setelah iman ada kalimat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan pada Nabi? Al-Quran. Berarti baca Quran termasuk amal soleh. Masya Allah.
Sekarang kita praktekkan rumus hadisnya. Kalimat nabinya, perbanyak amal soleh. Terapkan, 1 salat, berarti perbanyak salat. Masya Allah. Ayo, salat dalam sehari ada berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Ya Allah ya Rabbi, sampai usia segini masih 17 rakaat aja. 5 waktu aja. Ada anak usia 7 tahun mengerjakan salat 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun masih 17 rakaat juga. Butuh berapa tahun lagi untuk bisa menambah dari itu? Baik ya? Nah, jadi yang fardu ada berapa? Yang wajib ada 5 waktu 17 rakaat. Karena rumusnya tambah, maka lebih daripada ini. Awas, lihat. Dan rumus fikih ketika menambahkan itu beda dengan hitungan matematika. Kalau matematika tambah dari yang sudah ada, ya. Oh, berarti subuh tadi 2 rakaat, besok jadi 3 misalnya. Nah, itu keliru. Rumus fikih mengatakan, kalau yang wajib ingin diperbanyak, redaksi hadis perbanyak tambah, maka ditambah dari yang wajib namanya sunnah. Namanya apa? Sunnah. Maka keluarkan solat-solat sunnah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis. Coba semua itu 10 hari aja, maksimalkan. Ayo, solat apa saja? Tahajud, Quran surah ke-17 ayat 79, kan? Ada tahajud. Baik. Apalagi? Salat duha, baiknya. Apalagi? Rawatib berapa rakaat? 12, tahu dari mana? Ayo. 12 saja kan, jangan-jangan nggak pernah disebutkan. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 414, ada 12 rakaat rawatib dari Ummu Habibah, ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya, 12, ya. Kata Nabi, awas hati-hati, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten selama hidupnya menunaikan salat sunnah 2 rakaat itu, 12 rakaat itu, akan dibangunkan baginya 1 rumah di surga. Tidak cukup dengan amin, amalkan dulu, ya. Amin nggak dikerjakan nggak akan dapat. Ya, ayo coba keluarkan, ya. Ayo yang sudah kelewatan nih, ya. Yang kelewat, ayo maksimalkan. Tadi malam nggak tahajud, berarti besok saya harus bangun. Ya kan? Kemarin misalnya belum menunaikan rawatib kurang, sekarang maksimalkan. Ya, maksimalkan, tambah. Dan ingat rumusnya, setiap Anda selesai menunaikan amalan ini, bertobat, istighfar, ingat dosa, kerjain lagi amal saleh. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Pelan. Gila. Baca Al-Quran, amal saleh. Kemarin baca berapa ayat? Sekarang mau baca berapa ayat? Tuh ya, kalau tidak direncanakan gak akan tertata amalannya. Direncanakan. Sekarang misalnya 10 ayat, besok 20 ayat, besoknya lagi 30 ayat. Maksimalkan. Kalau tidak pernah direncanakan gak akan diamalkan dan tidak akan tertata. Biasanya orang-orang yang tidak merencanakan amalan, mohon maaf, itu tidak akan konsisten. Kalau pengen baca, kalau tidak ya tidak, gitu kan? Makanya rumusnya nanti dalam Al-Quran dan hadis Nabi, rencanakan setiap amalan. Maksimalkan. Maaf, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau dari semua amal soleh ini, ingin kita kerjakan, misal ya, dan caranya mudah tapi semua dapat. Manusia kan umumnya ingin begitu ya. Gampang caranya, dapat semuanya gitu ya. Kira-kira ada tidak amal soleh yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis yang kalau dikerjakan itu semua, yang lain bisa ikut? Abu Daud. Teruskan hadisnya. Nomor hadis 2452. Kita berikan petunjuk Nabi ya. Yang ibu bapak kalau mengerjakan amal ini aja, itu yang lainnya ikut semua tuh. Umumnya akan ikut. Baik, saya ulangi, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 2452. Abu Daud bukan nama asli ya. Nama aslinya Sulaiman, Bu. Pak ya, Sulaiman. Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Ya. Hafalnya bukan di luar kepala, di dalam kepalanya. Ya. Jadi luar biasa hafalannya. Jadi, kalau ditanyakan apapun tentang hadis, itu lisannya mudah melunakkan hadis. Ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini gak ada hadisnya. Saking mudahnya melunakkan hadis, kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, ini kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, dikasih besi jadi apa aja, jadi perisai, jadi pedang, jadi macam-macam.
Maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dari situlah kemudian populer sebutan dengan Abu Daud. Dari 500.000 hadis itu diseleksi oleh beliau menjadi 4.800 hadis untuk dituliskan dalam kitabnya. Diberi nama dengan kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab khusus petunjuk untuk fikih ibadah. Jadi kalau ibu dan bapak misalnya ingin bagus ibadahnya, ya, yang paling tepat cari kitab Sunan, Bu, Pak. Di situ kumpul semua cara sholat yang bagus, ada di situ. Coba deh misal ya, maaf. Ibu bapak sekalian dari i'tidal nih berdiri, tiba-tiba mau sujud. Yang duluan apa? Telapak tangannya atau lututnya dulu? Awas, hati-hati nih ya. Di satu tempat di Bekasi pernah suami istri nggak tegur sapa gara-gara persoalan ini. Suaminya pulang ke rumah, Ustaz, tiba-tiba yang turun lututnya dulu. Begitu salam kata istrinya, papa sholat gak sesuai sunnah. Kenapa harusnya telapak tangan dulu? Kata suaminya, mama gak baca hadis, harusnya lutut dulu. Besoknya bertemu dengan kami pagi-pagi, kata suaminya, padahal kami dua-duanya gak baca hadisnya, Pak, katanya. Ya, satu belajar dari si A, satu dari si B. Keduanya itu sebetulnya benar. Dan uniknya ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud, yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan, itu dari Abu Hurairah nomor hadisnya 840. Cuman beda 2 nomor, Pak. 838 posisi paling kanan sebelah bawah, 840 posisi paling atas tuh sebelah kiri. Beda 2 nomor. Masya Allah. Jadi sebetulnya ada kemudahan. Yang Anda biasa pakai lutut bermasalah, silahkan gunakan telapak tangannya. Yang telapak tangan bermasalah, silahkan gunakan lututnya. Karena cuma 2 ini saja yang digunakan. Yang salah yang pakai kepala duluan tuh. Rumah papa udah rame gitu. Nah sekarang di 4.800 hadis itu nomor hadis 2.452 yang menyampaikan istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan hadisnya. An ba'di azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sementara istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menyampaikan, lihat rumusnya, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan perbanyak. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Yang kemarin tidak puasa, alhamdulillah kalau hari ini bisa puasa. Hari ini tidak, besok puasa. Perbanyak. Jadi amal pertama kata Nabi apa? Puasa itu ternyata rumusnya dalam fikih saat dikerjakan bisa merangkul amalan yang lain. Itu kehebatannya. Bapak ibu tidak puasa, misal. Jangankan ketinggalan sholat sunnah, tertinggal sholat fardu, perasaan biasa-biasa. Tapi kalau Anda sedang puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, itu hati bisa gelisah. Terlambat saya, terlambat tuh. Padahal yang pokok belum dikerjakan. Anda tidak puasa, belum tentu baca Quran. Tapi saat puasa, selalu ingin baca tuh, ada dorongan di hati. Anda tidak puasa, keluar dari sini, di depan ada yang minta, belum tentu Anda kasih. Saat Anda puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang tak nampak pun Anda catat tuh. Cek saat Ramadan. Bukankah Anda cari fakir miskin, anak yatim dan sebagainya? Itu hebatnya puasa. Dan yang kedua, puasa itu keistimewaannya bisa menekan maksiat. Umumnya orang kalau sedang puasa nggak mau bermaksiat. Minimal takut batal puasanya. Silakan cek ya. Mas, kemarin di mana saya cari-cari? Mau jawab bingung kan, takut batal. Entar deh maghrib saya jawab ya. Nunggu maghrib tuh. Nunggu dulu gitu ya. Nah ini poinnya. Jadi kalau Anda ingin bisa meraih amal soleh tadi, coba kerjakan puasa, perbanyak ya. Nah kalau tidak mampu menunaikan memperbanyaknya, ya saya dengan singkat saja, maka ada petunjuk dari Nabi. Saya mohon sebesar-besarnya ya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. Di sini dulu kita berhenti sejenak, kita diskusi dulu. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan pada hukum-hukum yang khusus. Saya bacakan hadisnya. An Abi Qatadah Al-Ansari, hadis dari Abu Qatadah, semoga Allah meridai kepada beliau radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah bersamaan dengan momentum Arafah. Awas, jadi kalau ibu dan bapak tidak bisa memaksimalkan memperbanyak puasa 9 hari ini, maka setidaknya rumus hadis ini tolong jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Dijawab oleh Nabi,
Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah ini bersamaan dengan orang wukuf di Arafah itu pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, Bu. Pak. Yang setahun tuh, ya. Hari ini aja belum tentu terampuni, ini setahun yang lalu. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Dan mencegah pelakunya dari berbuat dosa setahun yang akan datang. Awas, ada yang keliru menerjemahkan. Terampuni dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Itu terjemah yang kurang tepat. Kalau setahunnya akan datang sudah diampuni dosanya, wah sudah itu. Pulang dari pengajian Masjid Al-Latif sendal pada hilang. Enggak, dosa sudah terampuni setahunnya akan datang. Baik, ya. Itu cara penerjemahan yang kurang tepat. Konsekuensinya, orang yang puasa tanggal 9 ini kalau benar dia berpuasa, dia akan menjaga dari dosa. Di pemahaman di mafhum mukhalafahnya dalam ilmu usul fikih, kalau ada orang puasa Arafah, kemudian setelah itu dia berbuat dosa, itu tandanya puasanya gagal. Harusnya bisa mencegah dia gitu. Itu poinnya. Ya. Karena itu nanti seperti orang wukuf di Arafah melakukan 3 amalan tadi, Anda yang puasa itu pun coba maksimalkan. Ingat-ingat dosanya, kan? Dan sebagainya, dan tingkatkan amalan dan seterusnya. Mohon izin ya, kami 4 hari lalu kurang lebih menerima berita itu, Masya Allah. Jadi ada kuli, Bu, Pak, kisah nyata ya, di daerah ujung Jawa sana. Kami sebutkan namanya karena ini orang baik untuk teladan. Namanya Mbah Darjo. Pak Darjo itu kuli-kuli angkat. Dan semua diangkat yang kasar-kasar itu. Ya, ras, batu, disuruh orang angkat. Dan kadangkala tidak sedikit yang mencela ketika mengangkat itu. Direndahkan posisinya. Saya dengan cepat qadar Allah meninggal dunia sesuai ajalnya. Wafat dimakamkan samping orang saleh. 9 tahun kemudian, ini kisah nyata, cucunya meninggal. Cucunya. Ayahnya menginginkan dimakamkan di samping kakeknya. Mbah Darjo tadi. Begitu akan dimakamkan, spesiesnya nggak terlalu longgar, jadi harus dibongkar sedikit dari makam kakeknya itu. Begitu dibongkar dalam 9 tahun setelah dimakamkan, bukan cuma jasadnya, kafannya plus papan penutupnya masih utuh 9 tahun. Apa amalan orang ini? Masya Allah. Ketika ditelusuri kenapa dan sebagainya, tiga keutamaan yang pernah dikerjakan oleh beliau itu. 1, mempertaruhkan tenaga dan keringatnya untuk mendapatkan yang halal, Pak. Lebih baik saya ngangkat yang berat-berat mendapatkan keringat dan mendapatkan yang halal dibandingkan mudah dilakukan tapi neraka sudah mengancam. Maka setiap mendapatkan yang halal itu jatuh keringatnya, itu keringat dihitung itu. Bagian dari pahalanya menjaga tubuhnya. Selamatkan oleh Allah. Makanya orang-orang yang mencari keringat, mencari rezeki dengan keringatnya dan tidak pernah terfikir berbuat yang haram, Masya Allah, itu dijamin oleh Quran, Allah yang akan mudahkan hidupnya, menjaga rezekinya. Dari mulai dia hidup sampai dia kembali kepada Allah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Nanti ditafsirkan di Quran surah Maryam, surah ke-19, ayat 13, posisi paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, silahkan kamu cari untuk bekal makanmu. Min thayyibati, yang baik-baik, ma razaqnakum, kami yang sediakan. Saya agak cepat sedikit. Hukum mencari rezeki, hukumnya secara umum ada di Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu umumnya kalimatnya mengatakan begini, ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan cari rezeki, dapatkan untuk kebutuhan makan yang halal dan baik. Cara dapatnya halal, dibelikan yang terbaik untuk kesehatannya. Tapi ketika mengatakan pada orang beriman, kalimat halalnya dibuang, Pak. Silahkan cek. Ya ayyuhan nasu halalan thayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika menyebutkan iman, halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan cari yang baik-baik, kami sediakan. Bukan kamu yang capek mendapatinya. Kenapa kalimat halalnya dibuang di ayat ini? Kata para ulama, karena orang-orang beriman itu dengan iman ada dalam jiwanya akan otomatis membimbing mencari yang halal. Jadi kalau ada di sini mengaku beriman, beragama Islam, tapi masih memikirkan yang haram, maka ada masalah dalam imannya. Ada masalah, itu dijaga. Saya mohon maaf. Yang kedua, itu sabar dengan ujian. Begitu cari, dicela, gitu kan? Direndahkan, alhamdulillah. Bukankah bersabar dalam ujian mendatangkan pahala? Apalagi saat dicela, oh Masya Allah itu gratis, Bu. Jangan marah kalau sedang dicela, itu memindahkan pahala. Hadis Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah.
Betul, hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang berbuat baik kemudian melakukan keburukan, itu pahala kebaikannya dipindahkan pada orang yang dizalimi itu. Ada orang sholat, selesai sholat mencela orang lain yang belum sholat. Tuh lihat. Baru ngambil wudhu aja belum, kita udah jamaah kan, alhamdulillah, ya kan? Nah, itu ketika mengucapkan kalimat itu, maka pahala sholatnya pindah pada orang bersangkutan. Selesai. Masya Allah, berapa banyak pahala yang dapat oleh orang tadi. Yang ketiga ini yang belum bisa saya lakukan sampai hari ini pun, Masya Allah. Beliau mengikuti sunnah-sunnah orang-orang soleh sebelumnya, salafus soleh. Ibu, bapak sekalian, ini bocoran sedikit ya antara kita aja di sini hari ini. Ada kebiasaan amalan dari sahabat Nabi sampai generasi setelahnya. Kalau sebelum tidur, itu suka punya amalan-amalan khusus dari petunjuk Nabi. Ada yang baca Quran dulu sampai lelah baru tidur, ada. Kalau ibu bapak, misal ya nanti dalam waktu senggang baca kitab Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan, terbitan Darun Nafais itu yang warna kuning, ada 187 halaman, posisi di halaman ke-46, paragraf yang kedua, baris yang ketiga sampai baris kelima. Itu dikisahkan oleh beliau, ada seorang salaf yang kalau mau tidur, itu baca Quran dulu Pak. Ya, biasanya baca Al-Baqarah. Satu waktu tertidur, Al-Baqarahnya belum kebaca. Itu tiba-tiba tengah malam bangun, terkejut dia mimpi, temannya sampai kaget. Masa bakatnya kamu kenapa? Kata orang ini, wallahi laqad latahatnil Baqarah. Saya mimpi tadi, saya diseruduk Al-Baqarah. Saking seringnya baca ayat itu sehingga menjadi bagian dari hidupnya. Ada yang sebelum tidur itu suka memohon kepada Allah membebaskan dari sifat iri hati, lalu maafkan kesalahan orang. Ada. Itu di Musannaf Abdul Razak, nomor hadis 20.559, ya, jilid ke-11 halaman 187 dari Anas bin Malik. Itu disebutkan oleh Nabi besoknya sebagai ahli surga. Ketika kata Anas, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di Masjid An-Nabawi, fa idza yaqul, tiba-tiba berkata, sayatlu 'alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Sekarang akan nampak pada kalian di pintu yang ini seorang lelaki calon penghuni surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba yang nampak seorang lelaki ansar. Tanfudhu lihyatu min atharil wudu, janggutnya masih basah dengan air wudunya. Tangan kirinya memegang sendal, masuk ke masjid 3 hari berturut-turut yang disebutkan orang itu saja yang muncul. Diikuti fatabi'ahu Abdullah bin Amr bin As, diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Ya, fabata fihi 3 ayyamin, maka menginap di rumahnya 3 hari. Malam pertama ternyata tidak tahajud, artinya tidak rutin. Malam kedua, Masya Allah, bacaan Qurannya tidak seindah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kalau baca Quran lupa, itu malaikat turun. Pernah satu kali beliau baca Quran, tiba-tiba angin bertiup kencang, pohon-pohon sudah mulai bergoyang-goyang. Berhenti, itu berhenti. Baca lagi, nyambung lagi. Saking kagetnya, diam diadukan pada Nabi. Ketika Rasulullah SAW menerima berita itu, kata beliau, tahukah anda at-tadri? At-tadri, tahukah anda, ketika anda sedang bacakan, malaikat berebut turun mendengarkan bacaanmu. Kalau diteruskan bacaanmu akan hancur tempat-tempat di sekitarmu itu. Insya Allah, saking indahnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud di muka bumi diciptakan cuma 1. Coba kalau semuanya ini seperti Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, habis ini pasar raya. Ini begitu dibacakan ya. Makanya ketika bapak ibu baca Quran, termasuk saya, malaikat gak pada turun. Cuma dicatat pahalanya gitu ya. Cuma dicatat. Baik, hari ketiga ternyata tidak puasa sunnah. Gak terlalu rutin. Sehingga bingung, ini orang apa amalannya? Allahu Akbar. Ketika fantalaka, ketika dia akan pergi, baru dikabari. Ya, saya punya amalan nggak canggih-canggih seperti yang lain. Saya cuma membiasakan sebelum tidur di keheningan malam, memohon supaya dibebaskan dari sifat iri hati dan memaafkan kesalahan orang lain. Kata Nabi, surga itu. Surga. Nah, Mbah Darjo tadi mencari yang paling ringan, bersolawat pada Nabi setiap sebelum tidur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sampai basah lisannya, sampai lelah baru tertidur. Dan kesaksian keluarganya pernah ketika membacakan itu sampai hitungan 16.000 salawat pada Nabi. Bukankah Nabi mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Maksud saya, mohon maaf ya, kalau beliau dipanggil pulang duluan, telah menghadap Allah, barangkali menurut Allah dosanya begitu kecil, amalnya sudah banyak, dijadikan hikmah untuk kita. Kalau saya, anda, kita dihidupkan sampai hari ini, di awal bulan Dzulhijjah, belum mau diampuni dosa juga, dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni dosa kita? Cobalah, coba duduk merenung pelan-pelan. Satu saat kita pulang, satu saat kita meninggal. Dunia aja begitu dicari luar biasa, berangkat gelap, pulang gelap, dikumpul-kumpul. Apa anda pikir akan dibawa ke akhirat? Tidak. Jadi yang sementara aja begitu serius, kenapa yang hidup abadi tidak dicari dengan serius?
Ini bapak ibu misalnya bekerja, beli handphone, dapat handphone, alhamdulillah, begitu meninggal dibawa ke handphonenya? Gak ada. Saya sampai hari ini belum pernah dengar ada orang meninggal berwasiat, mah kalau nanti papa meninggal tolong handphonenya ikutkan. Kalau kangen tolong miss call aja. Wah, gak bisa ikut. Nih, Bismillah, Assalamualaikum, pahala turun. Handphonenya gak akan ikut, kalimat itu yang naik. Bismillah, tulis SMS, jadi ibadah. Bikin status tentang kebaikan. Hari ini, hari Selasa 4 Dzulhijjah 1437 Hijrah. Waktu sholat sekitaran Blok M, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, sampai isya jam sekian. Allahu Akbar, itu yang jadi ibadah. Begitu status Anda dibaca oleh orang lain, 10 orang sholat, ingat sholat kemudian sholat karena status Anda dapat pahala dari 10 orang itu. Tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan diamalkan oleh orang lain, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Apa yang sudah Anda lakukan dengan handphone Anda? Media sosial Anda. Jadi wahana untuk melahirkan dosa. Yang punya masalah orang lain yang bikin status yang lain. Ribut di situ gitu kan. Kadang-kadang yang bukan urusan kita dipikirin juga. Oh, Blok M gelap tuh di status. Hari ini cuaca mendung gitu. Emang kenapa? Gak ada hubungan dengan kita. Mau mendung mau enggak urusan Allah. Kayaknya pasti hujan nih. Kalau hujan macet. Kalau macet banjir. Ustadznya pasti gak datang kajian. Bah. Tiba-tiba ketinggalan gitu kan. Nah itu jadi. Yuk. Sekarang sudah hari keempat ya. 6 hari lagi ke depan. Rumuskan ini. Ya, amalan-amalannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan terbaik ya sampai sini. Nah, ini baru yang umum. Sekarang kita jeda sebentar. Kalau nanti tidak ada yang ditanyakan, kita bahas yang khusus tentang kurban. Ya, kurban ini punya hal-hal tambahan di sini ya. Baik, atau kita jeda sebentar ya seperti yang saya sampaikan dulu. Nanti setelah itu kita teruskan kembali. Silakan, ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Sudah yang boleh bertanya. Akan lebih baik kalau ada sebagian dituliskan supaya mempercepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau tanya mengenai memperbanyak puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9. Nah itu selain tanggal 9 itu, kita niat puasa sunnahnya seperti apa Ustadz? Baik, niat puasanya puasa Dzulhijjah Pak, puasa awal Dzulhijjah. Itu saja. Terima kasih Pak. Belakang Pak. Atau maju agak sedikit ke depan supaya bisa mudah dijangkau Mas. Silakan Mas. Mau tanya Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sebutkan bahwa dosa yang diampuni apabila kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu 1 tahun ke belakang diampuni insya Allah gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah itu dosa kecil saja atau termasuk dosa besar juga diampuni gitu? Bapak Ibu sekalian, ini bagus pertanyaannya. Ya, kalau diampuni setahun yang lalu, apakah itu yang dimaksudkan dosa kecil saja atau dosa besar saja? Atau dosa besar mencakup keduanya, besar dan kecil? Dalam kaidah ushul fiqih, ketika disebutkan sesuatu yang umum, yang khususnya tidak dirinci, maka itu hukumnya umum. Tapi kalau sudah dikhususkan pada satu kalimat ditakhsis namanya, maka hukumnya berlaku khusus. Yuk kita bandingkan hadis Muslim nomor hadis 223. Oke? Kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW satu kali pernah bersabda, "As-salawatu ila as-salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan." Perhatikan, kaffaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Salat satu dengan salat yang lainnya. Misalnya subuh ke zuhur, ya. Al-jumu'atu ila al-jum'ah, Jumat ke Jumat. Jadi ada yang harian, ada yang pekanan. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya. Kafaratul lima bainahunna, bisa menggugurkan dosa di antara keduanya. Ya, jadi Anda nggak istighfar pun, misal itu dosa sudah gugur. Malam takunil kabair, selama bukan dosa besar, jadi yang kecil aja. Ya, lupa misalnya kan melihat yang salah, jadi begitu Anda sholat, situ terampuni. Makanya ketika Anda sholat, Anda kan membaca doa ampunan dosa tuh. Sholat misalnya, iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id. Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah, kan? Maka ketika Rasulullah SAW salat, kata Abu Hurairah, sakata hunainatan, maka diam sejenak. Maka Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Yang lain baca apa? Wajah tu atau ini wajah tu? Yang ini wajah tu angkat tangan.
Oh, yang wajah tuh, yang nggak punya wajah? Tidak ada. Ayo kita lihat. Itu dua hadis yang berbeda. Kalau wajah tuh itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Kalau ini wajah tuh itu hadisnya di Abu Daud nomor hadis 2797 dan Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Nanti yang terakhir saya bahas di akhir. Yang wajah tuh itu betul. Kata Ali bin Abi Thalib, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membaca doa istiftahnya. Wajah tuh tidak pakai ini. Langsung. Kalau Anda awali dengan Allahu Akbar kabira, itu dua hadis disatukan. Yang Allahu Akbar kabira itu ada di Abu Daud nomor hadis 649. Dua hadis disatukan. Ya. Nah, saya teruskan dulu ke sini. Kenapa? Kapan Nabi membaca Allahumma ba'id? Kapan membaca wajah tuh? Ternyata wajah tuh itu umumnya dibaca dalam salat malam. Sedangkan Allahumma ba'id dibaca dalam salat siang. Dalam fikih salat siang itu antara subuh sampai dengan isyaknya. Kenapa Anda baca Allahumma ba'id? Perhatikan. Nanti salat misalnya zuhur saya mau salat, saya bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pertanyaan pertama saya, banyak mana beraktivitas antara siang dengan malam? Siang. Orang yang banyak beraktivitas itu besar kemungkinan banyak salahnya, khilafnya, kelirunya dibandingkan dengan yang diam. Orang yang banyak memandang dibandingkan dengan yang terpejam akan kemungkinan berpotensi banyak salah pandangannya. Orang yang banyak bicara dibandingkan dengan yang diam, otomatis akan lebih banyak besar kemungkinan keliru dibandingkan yang diam. Itu jangan khawatir, saya pun ceramah tidak akan lama-lama, takut banyak dosa gitu kan. Nah, cuma ketika Anda sholat, Anda bacakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Salah dalam bahasa Arab disebut khata. Banyak yang disebut dengan akhta'un. Jamaknya khataaya, saya ya. Ya Allah, mohon kalau saya dalam sholat ini membawa kesalahan-kesalahan yang bisa menjadi dosa ya Allah yang saya perbuat sebelum saya sholat, mohon jauhkan antara saya dan kesalahan saya seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Timur dengan barat itu nggak pernah bertemu. Maksudnya jangan pertemukan dengan saya ya Allah sampai di akhirat nanti saya nggak mau lihat. Dengan kalimat Anda seperti ini saja itu sudah menggugurkan dosa-dosa kecil yang terjadi. Karena itu ketika sahabat pernah melakukan itu, ini kan ada seorang sahabat datang pada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ahkim liya haddan, tolong hukum saya sebelum salat zuhur." Nabi belum respon karena mau salat. Begitu salat, turunlah Quran surah ke-11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat di antara dua ujung waktu subuh sampai isyanya. Sungguh kebaikan-kebaikan dikerjakan dari pahala ibadah itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Nah, itu karena di hadisnya dikhususkan untuk dosa-dosa kecil, maka otomatis yang kecil hilang. Tapi puasa Arafah redaksinya tidak begitu. Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menggugurkan dosa setahun berlalu. Tidak disebutkan kecil atau besar. Artinya jangankan yang kecil, dosa besar pun berpeluang untuk diampuni. Tapi tidak semua yang puasa Arafah bisa mendapatkannya kecuali menjalani sesuai dengan sunnahnya. Bagaimana sunnah petunjuk puasa Arafah? Nah, nama Arafah ini sebetulnya bukan ingin menginformasikan waktu, tapi cara. Berpuasalah Anda di hari itu seperti orang wukuf di Arafah. Orang wukuf tadi apa pertama kali aktivitasnya? Tobat. Maka saat Anda puasa Arafah, isi dengan tobat, kenali apa kekurangan diri Anda. Qadarullah pas hari Ahad tuh. Jadi setiap tempat yang Anda pijak, coba ingat-ingat pernah dosa apa di situ. Tangan, maka tanda tangan sesuatu yang tidak jelas. Hati-hati ya. Nah, jadi kalau Anda bertobat dengan benar, di istighfar itu semua, mengingat dosa, itu yang dimaksudkan. Dosanya gugur minimal setahun ke belakang. Jelas ya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan? Kalau orang sudah berkurban setahun, 2 tahun yang lalu, apakah dia diwajibkan lagi berkurban di tahun ini juga? Atau setiap tahun dia harus berkurban? Yang kedua, apakah benar hadis yang mengatakan kalau kita berkurban, kita tidak boleh motong kuku? Ini banyak sekali beredar ya di media sosial belakangan ini. Baik. Yang ketiga, terus sebenarnya tentang zikir. Sebenarnya saya pengen nanya sama Agim, kalau ada Agim tentang zikir. Hukum berzikir dengan nama Allah, itu hukumnya gimana? Allah, itu hukumnya gimana? Baik, Ustaz Dadang, itu buat ya, dipulang dari Mekah, ada titipan pertanyaan gitu ya. Baik, saya jawab dulu yang untuk saya dulu ya. Hukum berkurban, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi umumnya mengerucut kepada sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan. Jadi kalau Anda punya kemampuan, kemudian dengan itu rizkinya digunakan, ada peluang untuk berkurban, kata para ulama sangat ditekankan untuk berkurban. Karena faidah manfaatnya banyak sekali.
Imam Abu Hanifah bahkan sempat menghukumi orang-orang yang punya ruang untuk berkorban, ruangnya ada, materinya ada, dia nggak mau berkorban. Ya, kata Imam Abu Hanifah itu wajib berlaku hukumnya pada orang ini. Wajib, karena kalimat nabinya, "Fala yaqrabanna musallana hadza", jangan dekati musola kami. Ya, musola itu bukan yang paling pojok gitu kan, di mall atau tempatnya kecil, bukan. Musola itu tempat sholat. Tempat sholat. Ingat, ada musola, ada musolah, itu berbeda. Berbeda. Ibu yang benar musolah pakai H atau musola nggak pakai H? Kita ulangi lagi. Yang pakai H boleh angkat tangan, musolah. Alhamdulillah. Yang nggak pakai H, musola. Baik, musola. Kalau musola itu tempat sholat, tidak pakai H. Kalau musola tempat ibu disolatkan. Udah pakai I sekarang ya. Musolah itu perempuan disolatkan. Musolah, musallin orang sholat, musolah yang disolatkan. Ya, pakai tamar butoh di ujungnya. Jadi kalau ibu pulang ke rumah nulis ya, punya pribadi tulis ini musolah saya. Itu ibu disolatkan di situ, gitu ya. Pakai H. Baik. Fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Tempat salat itu di mana? Dalam hadis lain disebutkan, innama ju'ilatil ardu li wa li ummati masjidan tahuran. Dijadikan semua tempat di bumi selain yang kotor itu tempat salat, tempat sujud. Ya seakan-akan jangan dekati bumi ini. Kalimat hadis ini ingin menunjukkan, mending enggak usah hidup dah. Dikubur aja sekalian gitu. Punya kesempatan kurban disepelekan. Maksudnya disepelekan, enggak mau dia, ini mah enteng, gampang deh. Yang seperti itu kata Nabi, jangan dekati tempat salat kami. Jangan beri ruang di bumi gitu ya. Maka Abu Hanifah mengatakan wajib bagi orang itu. Tapi kata para ulama, jumhur ulama mayoritas mengatakan tidak sampai pada hukum wajib, cuma dia berdosa bermaksiat. Di sunnah muakkadah. Nah kemudian apakah menjadi harus setiap tahun? Tidak tentu harus. Ya, jadi bukan kewajiban hukumnya, tapi menjadi sunnah kalau ada kelapangan di situ. Jelas ya? Baik. Bagian yang kedua, bagaimana tentang potong kuku dan rambut? Ini pertanyaan yang keempat ya. Baik, saya jawab dulu yang kedua ya. Kedua dulu, nanti gantian dengan yang lain dulu ya. Baik, yang kedua, larangan tentang memotong kuku dan rambut. Anda bisa temukan di hadis Muslim, nomor hadis 1977, bab yang ke-39, halaman 152, jilid yang ke-7. Terbitan Syarah An-Nawawi, terbitan Darul Hadis, cetakan tahun 2004, harganya 450.000. Belinya di PT Wadi, Jalan Pramuka ya. Baik. Hadisnya dari Ibnu Musayyab, berasal dari Ummu Salamah dari Nabi. Saya bacakan hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bima makna, perhatikan kalimatnya. Idza ahalla hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min basharihi wa adfarihi syai'an. Jika Anda telah mendapati awal Dzulhijjah dan di antara Anda berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, ya maksudnya mau berkorban, fala yamassa min basyarihi wa adfarihi syai'a, maka jangan sekali-kali memotong, menyentuh kuku dan rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya. Ini sunnah yang pertama. Jadi mohon izin, ini langsung ke bahasan berikutnya. Terima kasih mengantarkan. Kalau ada di antara kita sudah berniat kurban, ya di awal-awal Dzulhijjah ini, kapan awal-awal ini di babnya disebutkan oleh Imam Muslim, ya bab, awas hati-hati. Ya, idza dakhala ashru Dzulhijjah, kalau sudah masuk kepada 10 pertama Dzulhijjah. Jadi yang dimaksudkan awal 10 pertama. Kalau tanggal 1 termasuk 10 pertama? Tanggal 2? Tanggal 3? Maka memahami hadis ini efektif berlaku jika di tanggal yang bersangkutan ya ada orang yang sudah berniat, maka efektif hukumnya berlaku pada saat itu. Misal, saya mau korban, sudah niat, uang ada. Kemudian ingin saya korban, kan? Sudah niat, uangnya ada. Jadi sejak tanggal 1, maka hukum tidak memotong kuku dan rambut berlaku efektif tanggal 1. Oke. Baik. Kalau saya baru terfikir tanggal 5 besok, uang baru ada, baru berniat, maka tanggal 5 baru berlaku efektif hukumnya. Ya, tidak sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya, maaf ya, uangnya baru ada tanggal 7, tapi niat dari sekarang. Uang sudah ada misalnya, uang sudah ada, tapi belum dipegang. Maka sejak diniatkan di situ amalan berlaku. Karena hukum amal berlaku pada niat. Ya, hadis Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Ya. Maka apa faedahnya larangan memotong kuku dan rambut ini? Ya, para ulama menafsirkan larangan ini ditujukan memberikan keistimewaan sekiranya Allah berkenan mengampuni dosa orang bersangkutan dari helai rambut yang paling atas sampai ujung kukunya. Diminta untuk tidak dipotong dulu, khawatirnya nanti saat Anda potong terpisah dari sini,
Belum diistighfari itu. Jadi ketika Allah ampuni dosanya, terpisah bagian dari tubuh kita, dia menjadi saksi di akhirat. Kan mulut dikunci kan saat di akhirat nanti. Surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya. Nanti mulut akan dikunci, tangan yang bersaksi, kaki bicara, dan tempat-tempat ini akan bicara. Akan bicara. Maaf, khawatirnya pernah tangan ini berlaku sesuatu yang salah. Tulis tentang keburukan orang walaupun beberapa kalimat. Ih, gak nyangka ya dia. Ketika Anda bilang gak nyangka, itu sedang nyangka. Tulis. Tangan jadi saksi. Sebelum diistighfari, dipotong kukunya. Ketika dia bertobat, diampuni dosanya, cuman kuku lebih dulu terpisah. Karena itu nanti minimal ada 2 golongan yang oleh Allah saat dihisab itu ditutup oleh Allah. Ya. Penduduk langit dan bumi tidak tahu, antara dia dengan Allah saja. Ya. Satu, orang-orang yang tadi sudah beristighfar, tapi tempatnya masih menjadi bagian dari saksinya, dibuka oleh Allah. Tempat itu akan bicara, cuman disekat. Ya, kamu dosa sudah terampuni. Ini cuma untuk menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menutup semua dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang gemar menutupi aib orang lain. Aib orang ditutup, maka Anda pun akan ditutup oleh Allah saat di akhirat nanti. Yang lain tidak. Semua akan dibuka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ingat, yang tidak boleh memotong kuku dan rambut itu berlaku hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau Anda potong pun Anda tidak dosa, cuma kehilangan pahala kebaikan di situ. Yang kedua, yang dimaksudkan bukan hewannya tapi orangnya. Ya, sering tersebar di masyarakat ada informasi yang dilarang potong itu hewannya, bukan orangnya. Ini kesalahan tersebar di masyarakat menjadi kaprah, ya, dan cuma di Indonesia saja, negara lain nggak ada. Cuma di Indonesia, karena ada kesalahan terjemah. Pernah ada orang salah menerjemahkan ringkasan Sahih Muslim. Ya, ada versi bahasa Indonesianya halaman 899 posisi paling kanan. Bab yang ke-10 tentang Kitabul Qurban. Ya, Kitab Qurban. Disebutkan di situ halaman 899. Jika telah masuk awal bulan Dzulhijjah dan ada yang ingin menyembelih, maka dilarang memotong kuku dan bulu yang melekat pada binatang kurban. Dari situ tersebar dan fatal akibatnya. Semua di kitab hadisnya bukan hewannya, maaf, tapi orangnya. Orangnya. Ya. Pertama, asbabul wurud hadis ini disampaikan, maaf, ketika sahabat masuk ke kamar mandi menjelang Idul Adha, itu sedang cukur-cukur, bersih-bersih. Ada yang cukur kumis, ada yang bulu ketiak, macam-macam. Dilaporkan pada Ibnu Musayyib, kata beliau, inilah hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ini hadis yang sudah banyak dilupakan sehingga hukumnya ditinggalkan. Maka ini sebab pertama kenapa hadis itu muncul. Ya, jadi bukan binatang tapi kepada orangnya. Yang ketiga, secara nalar, maaf, ya, tidak ada faedahnya, manfaatnya motongin kuku binatang. Ada yang pernah motong kuku sapi? Begitu dipegang kakinya sudah nendang begini gitu kan. Jadi kalau Anda berkorban silahkan dimulai dari sekarang gitu kan. Masih ingat, nanti tidak memotong kuku dan rambut sampai kemudian hewan kurbannya disembelih. Ingat, bukan sampai tanggal 10 tapi sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, nanti setelah Anda selesai, kapan hewan kurban disembelih? Kalau tidak tahu, tanyakan. Kalau tidak menyaksikan, tanyakan kapan hewan saya disembelih. Setelah selesai, hadis Abu Dawud nomor hadis 2797, Anda menghadap kiblat. Berdoa di situ mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya sampai akhir, dan di situ memohon ampunan kepada Allah. Dan semoga Allah berkenan mengampuni dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku di kakinya. Oke. Pikir dengan menyebutkan kalimat Allah. Baik ya. Sekali lagi pertanyaan untuk AA, jadi saya cuma menambah informasi saja ya. Baik ya, pelan-pelan. Tapi kalau sekarang harus kita sampaikan, saya kasih ilmu dulu. Zikir dalam Quran itu bentuknya banyak. Bukan cuma kalimat. Baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Quran digunakan sebagai zikir. Jadi kalau ibu bapak sedang baca Quran itu sedang zikir. Hati-hati ya, sedang zikir. Menghafal Quran bagian dari zikir. Tadi Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Salat itu bagian dari zikir. Bahkan puncak zikir. Karena salat ini merangkum bacaan Quran, merangkum doa, merangkum istighfar. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat itu sebagai zikir kepada saya, kepada Allah. Ada kalimat thayyibah. Istighfar misalnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, selesai mereka di waktu sahar mereka beristighfar kepada Allah. Selesai salat Anda bisa berzikir.
Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tahu dari mana? Quran surah keempat ayat 103. Sisi paling kanan di perkenahan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Selesai Anda salat silakan zikir, baik dalam berdiri, duduk atau bahkan berbaring. Bagaimana kalimat zikirnya? Uzkurullaha dzikran katsira, ada yang diajarkan zikir taubat, ya. Ada astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang panjang seperti tadi, ada yang menengah astagfirullahaladzim. Ya. Ada yang orang Arab menyingkat dengan satu kalimat, dia sebut nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu takhfif namanya. Meringankan atau ikhtisar. Ikhtisar itu memperpendek bacaan yang dirasakan panjang untuk mendapatkan manfaatnya. Ya. Misal, Quran surah ke-17 ayat 111. Posisi paling kanan di atas, ya. Ulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah, Allah. Kalau Anda sedang butuh sesuatu, sebut namanya. Atau Ar-Rahman, atau nama lain sesuai dengan sifatnya. Sepanjang Anda punya persoalan, sebut sesuai dengan nama yang melekat pada persoalan itu. Misal, Anda punya kesulitan, sebut namanya Al-Fattah. Al-Fattah, Al-Fattah. Anda misalnya ingin rizki dimudahkan, ya Razak, ya Razak. Kalau Anda punya kesulitan yang kata orang mustahil, sebut namanya Wahhab. Ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Nabi Zakaria pernah sampai beliau sepuh, fisiknya lemah, rambut beruban, istrinya, mohon izin ibu, divonis monofos dan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Menyebut nama Allah dengan nama Wahhab. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Perhatikan kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli. Habli itu dari nama Wahhab. Habli. Ya. Jadi kalau Anda punya kesulitan, kata orang mustahil. Kalau Anda bingung, sebut namanya Allah. Makanya di Arab itu terbiasa dari lisan orang Arab. Kami alhamdulillah diberikan kesempatan hidup di sana, belajar di sana, okay? Dan di Arab itu terbiasa, saya ngajar orang Arab di sana. Di kultur di sana kalau sedang ada sesuatu, ya dia ucapkan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau ingin spesifik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu ikhtisar maksudnya. Tapi poinnya, ini yang mau saya sampaikan. Jangan terjebak pada kalimat, kata-kata dan sebagainya. Poinnya, lihat esensi dari zikir. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikir Anda benar pada Allah, dampaknya ke hati tenang. Jadi kalau Anda zikir banyak-banyak, ke hati nggak pernah tenang, ada yang salah dalam kalimatnya. Yang paling masalah tiap hari sholat, hati nggak tenang-tenang, padahal sholat itu puncak zikir. Pasti ada yang keliru itu. Coba cek lagi, mungkin sholatnya nggak sesuai petunjuk Nabi. Jangankan kita, zaman Nabi ya, ini info aja Bu, mohon izin ya. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Di zaman Nabi ada namanya seorang bernama Khalad Az-Zuraiki. Ya, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dakhala al-masjid Nabi, datang ke masjid Nabi, masuk ke masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Ketika beliau salat sampai selesai, sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengomentari beliau. Lihat kalimatnya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi Mas karena Anda belum salat. Sampai 3 kali diulang. Sampai orang ini berkata, "Ma uhsinu ghaira hadza 'an ibni." Saya enggak bisa lagi yang lebih baik daripada ini, tolong ajarkan pada saya. Ada sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, masuk ke masjid Nabi, salat di samping Nabi. Kata Nabi, salatnya belum aman. Belum benar. Dan dia mau belajar. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, sholat bukan di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, merasa aman dengan sholatnya. Ini sahabat Nabi mau belajar. Ini yang bukan sahabat Nabi, Masya Allah, sudah disediakan tempatnya yang bagus, keadaannya baik, ustadznya datang sendiri, aksesnya lebih mudah, nggak mau belajar juga. Cita-cita masuk surga bersama Nabi, Masya Allah. Jadi ada beberapa hal di sini yang harus kita sempurnakan. Ya, jadi kalau Anda sholat tiap hari belum melahirkan ketenangan, ini yang harus sempurnakan. Jadi singkatnya, gunakan kalimat Allah, 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 itu sah kalau dimaksudkan ikhtisar. Ikhtisar maksudnya. Ya. Ibu? Ya. Baik, terakhir barangkali ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat mau berkurban yang sudah meninggal, hukumnya dari sunnah ada di. Mohon izin saya kurang mendengar dengan baik. Saya udah niat berkurban untuk yang sudah meninggal. Untuk? Yang sudah meninggal. Oh baik, untuk yang sudah itu meninggal. hukumnya dari sunnah.
Baik, bagaimana hukumnya berkorban untuk yang telah meninggal dunia? Diniatkan untuk yang meninggal. Baik, kita jawab saja secara spesifik lebih lengkap. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 2797, yang ini ditemukan juga di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221, disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Saya bacakan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah. Perhatikan, beliau menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Sunnah yang pertama. Jadi kalau ada seseorang ingin berkorban, mohon izin, sunnah pertamanya saat menyembelih itu hadapkan dulu ke kiblat. Tolong teman-teman panitia yang mau berkorban nanti ya, jangan pilih tukang jagal sembarangan. Kalau Anda kehilangan tahapan sunnahnya, Anda nggak dapat pahalanya. Ya, hadapkan ke kiblat. Kalau orang meninggal kepala di kanan, ya, baik ya, pelan-pelan. Baik selatan, kalau hewan kepala di utara, kiri, kan? Kemudian hadapkan ke kiblat, baru disembelih. Nah, sebelum menyembelih ini, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ini sunnah yang kedua. Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tolong terima korban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarga besarnya Muhammad. Wa umat Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Baik, 3 kalimat ini kata para ulama mengandung beberapa hukum. 1, Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, tolong terima ini dari Muhammad. Jadi satu korban, para ulama boleh berkorban satu hewan apapun itu yang disyariatkan. Boleh kambing, sapi, unta. Korban Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk satu orang sah berdasar hadis tadi. Sebaliknya yang kedua, wa ali Muhammad, dan untuk keluarga besarnya Muhammad. Ini menunjukkan keluarga. Boleh ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misal saya baru punya kemampuan beli kambing 1. Tapi saya ingin di keluarga saya korban ini. Umumnya orang, maaf, itu suka bergantian. Tahun ini bapaknya, tahun besok ibunya, tahun besok kakaknya, adiknya. Itu kalau menurut hadis gak usah begitu. Niatkan saja untuk satu keluarganya. Boleh. Saya Adi Hidayat, punya istri, punya 2 orang anak, kan? Kemudian saya katakan, alhamdulillah, korban atas nama keluarga Adi Hidayat, maka istri saya masuk, 2 anak saya masuk. Jelas ya? Sah hukumnya, boleh. Ya, awas. Nabi mempraktekkan, sahabat mengiyakan, ulama ijma' di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Boleh satu hewan ditujukan untuk satu keluarga. Ya, sah hukumnya. Baik. Kemudian satu hewan ini apa saja? Boleh kambing, boleh sapi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ingin dibagi dari hewan, atau saya punya ustadz bagaimana? Di rumah ada 4 orang. Boleh nggak setiap orangnya satu-satu? Boleh saja, silakan. Sah, saya keluarkan 4 hewan, saya bagi di beberapa daerah. Boleh. Tapi juga yang punya satu hewan, boleh untuk satu keluarga, sah hukumnya. Ya. Untuk kambing, dari 1 orang. Untuk sapi, dari berapa orang? Oh, dari mana? Tanya lagi ramai, satu sapi nggak boleh 7. Harus 1 ya. Sapi itu boleh dari 1 orang, boleh dibagi 7 bagian. Hadisnya ada di hadis Muslim nomor hadis 1318, jam 1:18. Dari Jabir bin Abdullah. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah SAW di masa Hudaybiyah. Al-budnata, unta an sab'atin, dibagi 7 bagian. Jadi unta itu boleh 10 bagian, boleh 7 bagian. Wa anil baqarati, dan dari sapi an sab'atin, dari 7 bagian. Yang terakhir, ini dari pertanyaan ibu, wa min ummati Muhammad, dan mohon terima dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 hewan ditujukan untuk umatnya. Baik. Nah, sekarang di sini ada 2 hukum kata para ulama. Hukum pertama, baik. Kita umat Nabi? Umat Nabi, baik. Kita keluarga Nabi? Oh, bukan. Ibu bukan istri Nabi, saya bukan keponakan Nabi, kan? Kita bukan keluarga Nabi, tapi kita umatnya Nabi. Berarti umat Nabi itu bukan bagian keluarga Nabi yang dimaksudkan pada yang kedua tadi. Kan pribadi Nabi, keluarga Nabi, umat Nabi kan? Nah, ini menunjukkan hukum boleh berkorban di atas namakan orang lain. Modalnya dari kita. Ada ART, ada security misalnya ya, ada teman-teman tetangga, korban ya, belum punya, biar saya yang sediakan. Atau kambingnya dari saya, atas nama kamu, itu boleh. Dan pahalanya dapat luar biasa. Yang kedua, hukum ini sekaligus menunjukkan kebolehan berkorban untuk orang yang telah tiada, wafat. Nah, ini sepakat semuanya. Baik, saat Nabi menyebutkan umatnya bahkan keluarganya, apakah keluarga Nabi masih hidup semua?
Tidak, Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Ketika Nabi mengatakan itu, ibunda dan ayahanda Ammar bin Yasir sudah wafat. Bapak Ibu mohon maaf ya, Ammar bin Yasir itu di awal-awal masa Islam mempertaruhkan orang tuanya nyawanya hanya untuk taklim di masa Nabi. Jadi ketika ketahuan, singkatnya diajak, diambil ketiganya, diinterogasi oleh pejabat-pejabat Quraisy itu. Yang rumahnya sekarang posisinya depan Hotel Hilton itu, ada tempat kipas satu lagi itu parlemen Quraisy dulu posisinya kalau tidak berubah. Di situ mereka merencanakan banyak keburukan. Diambil, diikat tiga-tiganya. Pertama bapaknya dulu, irtad, murtad. Kata bapaknya ahad, tidak, Allah yang ahad. Maka diikat dua tangannya, dua kakinya. Di 4 kuda berbeda. Ditepuk semua kudanya, maka dia berlari dengan kencang ke 4 arah berbeda. Tangan kakinya putus semua. Meninggal. Ibu dan anaknya disuruh melihat, dagunya dibuka, mata dibeginikan. Kemudian ibunya ditarik. Irtaddi, murtad. Kata ibunya ahad, tidak, Allah yang esa. Maka mohon izin, mohon maaf, itu ditusuk pakai pedang. Sampai sedang mengandung, janinnya dikeluarkan. Dan disuruh melihat Ammarnya. Dan Ammar itu dibiarkan oleh mereka, tidak dieksekusi. Mereka kira, biarkan, dia akan gila. Meninggal dengan gila dan jadi pelajaran besar untuk umatnya Muhammad. Supaya dia tinggalkan agama mereka, supaya tidak jatuh gila. Tidak jatuh gila. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, Ammar tetap sehat, tetap baik, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Yang paling menarik, ini 2 orang ingin ikut ta'lim Nabi, sahabat Nabi, tinggal di zaman Nabi, mau belajar saja sudah mengorbankan nyawa. Suasananya sulit. Ini kita sekarang Masya Allah, enak ta'limnya, nyaman, bukan sahabat Nabi, tidak harus bertaruh dengan nyawa, segala terfasilitasi, belum mau belajar juga. Tapi poinnya, mereka semua oleh Nabi SAW disebutkan, umat Muhammad, ya Allah, untuk umatku yang selama hidupnya belum bisa korban. Kata para ulama disepakati semuanya, dan tidak ada perbedaan pendapat. Di sini ijma'. Kebolehan berkorban di atas namakan pada yang telah wafat. Itu sah. Hanya Imam Asy-Syafi'i memberikan catatan. Kata Imam Asy-Syafi'i, ditekankan adanya pesan atau wasiat. Jadi kalau nggak ada pesan atau wasiat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak berlaku. Tapi 3 imam yang lainnya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak harus ada pesan karena redaksi hadisnya tidak menunjukkan itu. Ya, boleh, hukumnya boleh. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Termasuk misalnya sedekah atas nama yang wafat boleh. Ya. Dan tolong cerdas ya. Punya modal sedikit, amalan yang kira-kira pahalanya banyak. Anda punya 50.000, ya, misal belikan mushaf, simpan di masjid, sudah. Begitu dibaca oleh orang, Anda pahalanya dapat setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, kalau ingin bersedekah atas nama orang tua boleh, simpan di masjid, dia bacakan, dapat pahalanya. Coba pesan saya, nggak usah dikasih foto, nggak usah ditulisin gitu kan, supaya nggak ramai. Biarin aja udah simpan di masjid, antara Anda dengan Allah, selesai. Ya. Baik, tapi nggak bisa dikiaskan dengan amalan lain, hanya ini saja karena ini taksis khusus. Saya pengen sholat lah dihadiahkan untuk almarhum misalnya ayah, itu nggak bisa. Karena ada amalan-amalan yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Jelas Bu ya? Ibu dan Bapak sekalian, kami ini harus ke SCBD, ke Sudirman, kan? Jadi kami barangkali ada 5 menit kami berikan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mohon izin menyimpulkan dan kami akan tutup. Dan baik Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyai masalah puasa. Ada yang mengatakan 3 hari berturut-turut, ada yang sehari. Sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau redaksi hadis ya tidak pernah disebutkan 3 hari berturut-turut. Dan tidak ada juga redaksi mengatakan 1 hari. Tidak ada. Redaksinya hanya mengatakan memperbanyak puasa sunnah di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Redaksi memperbanyak itu artinya banyak di luar kebiasaan kita. Kalau nggak pernah puasa, mungkin ukuran 1 hari sudah banyak. Kan? Tapi kalau bisa 2 hari lebih bagus, 3 hari lebih baik. Kalau tak mampu mengerjakan lebih banyak lagi, isyarat nabinya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari, setidaknya jangan tinggalkan tanggal 9-nya. Itu yang dimaksudkan. Jadi tidak ada redaksi harus berturut-turut 3 hari, jika tidak ada redaksi hanya 1 hari saja. Itu keumuman makna yang ada di situ. Jelas ya? Saya kira. Ibu dan Bapak sekalian, kami mohon izin untuk menyimpulkan yang pertama, ada peluang terbuka bagi kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk mendapatkan keistimewaan luar biasa yang bisa senilai dengan esensi haji, ya, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentangan surganya. Karena itu, mari manfaatkan waktu-waktu ini dengan mengisinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa diantaranya? 1, perbanyak amal saleh. Amal saleh ya. Seperti tadi, setiap menemukan kalimat iman di Quran, berarti setelahnya amal saleh. Salat, ayo cek, rencanakan buat selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Ya. Kemudian ada infak, ya.
Setiap ada peluang infak, manfaatkan. Termasuk mungkin hari ini atau besok ya, ada peluang-peluang untuk berinfak selama ada, siapkan anggarannya. Ya, silahkan maksimalkan dan niatkan untuk kebaikan-kebaikan. Infak itu nanti bisa diposisikan pada 5 hal yang paling pokok. Di Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Boleh dimaksimalkan di situ ya. Kemudian ada lagi bacaan Quran, ya mohon maksimalkan. Dari sekarang kita maksimalkannya. Kemudian mohon izin, kalau Anda ingin bisa memaksimalkan dengan lebih baik maka puasa. Puasa besok kita rencanakan, tanggal 9 jangan ditinggalkan. Insya Allah tidak akan berbeda di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga dengan Saudi. Tanggal 9 Dzulhijjahnya akan bersamaan dengan hari Ahad. Hari Ahad tanggal 11 September ya 2016. Jadi tolong dari sekarang Bu ya, kalau bisa satu keluarga tuh dikasih tahu, dikabari. Sehingga semuanya bisa introspeksi, bisa muhasabah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa semua keluarganya. Ya. Jadi, dan untuk yang berkorban, silakan sunnah-sunnahnya diikuti sesuai dengan ketentuannya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita diterima di bulan-bulan ini, berubah lebih baik, dan kami ingatkan kembali kalau ada peluang-peluang kebaikan seperti yang tadi disampaikan, maka cepat respon dengan baik ya. Baik itu salatnya, baca Qur'annya, infak dan sebagainya. Teman termasuk kalau punya program-program terkait dengan itu sampaikan, barangkali ada kebaikan-kebaikan bisa didapatkan untuk hari ini. Ibu Bapak sekalian, itu yang kami sampaikan. Kalau benar itu dari Allah dan Rasulnya silakan diamalkan. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang hadir dalam uraian kami, itu mutlak kesalahan saya. Tolong maafkan saya, diingatkan supaya cepat saya bisa perbaiki dan tinggalkan pendapat saya keliru, ambil pendapat ustadz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.